Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom. Perkenalkan, nama saya Lufi Trisari, NPM 22411072. Saya dari kelas MNJ 22B. Pada kesempatan yang bahagia ini, izinkan saya membahas materi mengenai analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan adalah analisis yang dilakukan guna menguji keterkaitan angka-angka, akuntansi, dan tren angka tersebut dalam periode waktu tertentu. Mengapa dilakukan laporan keuangan? Yang pertama, menilai kondisi keuangan dan hasil usaha perusahaan masa lalu, masa sekarang, dan prediksi yang akan datang. Dan yang kedua, menilai kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan. Next, analisis industri. Analisis potensi laba berdasarkan kondisi industri. Setiap industri memiliki profitabilitas yang berbeda tergantung dari keunggulan yang dimilikinya. Kompetensi industri dengan industri lainnya akan mempengaruhi profitabilitas industri. Kompetensi dalam industri akan mempengaruhi profitabilitas masing-masing perusahaan dalam industri tersebut. Next, struktur pasar dalam suatu industri menentukan apakah perusahaan dalam industri tersebut dapat memperoleh laba yang abnormal. Kondisi perekonomian mempengaruhi profitabilitas industri dan perusahaan. Next, laporan keuangan. Apa sih laporan keuangan? Laporan keuangan adalah suatu laporan yang berisi informasi keuangan mengenai suatu badan usaha yang akan dipergunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Laporan keuangan merupakan output dari proses akuntansi. Next, laporan keuangan disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Untuk memastikan kesesuaian laporan keuangan dengan standar, auditor memeriksa laporan keuangan dan mengeluarkan opini laporan keuangan. Laporan keuangan tanggung jawab manajer. Manajemen bertanggung jawab atas proses penyiapan dan isi laporan keuangan perusahaan. Mengelola sistem pengendalian internal untuk menjaga pencatatan akuntansi yang akurat dan aset yang dimiliki perusahaan itu sendiri. Manajemen penanggung jawab, keakuratan dan kewajaran laporan keuangan menerapkan akuntansi yang mencerminkan aktivitas bisnisnya. Dalam akuntansi, terdapat diskresi manajemen
banyak dilakukan lobby dalam penyusunan standar. Next. Tujuan laporan keuangan. Tujuan laporan keuangan memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang sebagaimana bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna. Laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Komponen laporan keuangan. Laporan posisi keuangan atau biasa disebut neraca pada akhir periode. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode. Selanjutnya, laporan perusahaan ekuitas selama periode, laporan arus kas selama periode, catatan atas laporan keuangan, berisi ringkasan kebijakan akuntansi penting dan informasi penjelasan lain, dan informasi komparatif untuk mematuhi periode sebelumnya yang sebagaimana ditentukan dalam paragraf 38 dan 38A. Laporan keuangan pada awal periode komparatif sebelumnya yang disajikan. Yang disajikan ketika entitas penerapan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali. Pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasikan. Selanjutnya, pos-pos dalam laporan keuangan sesuai dengan paragraf 40A sampai 400. Laporan ke posisi keuangan atau neraca. Apa sih itu? Laporan yang menunjukkan posisi keuangan pada tanggal tertentu, menyajikan posisi aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas. Penyajian dapat menggunakan skontro atau stafel. Perusahaan dapat menggunakan metode klasifikasi lancar, tidak lancar, atau pendekatan lain. Misal perbankan tidak menggunakan klasifikasi lancar dan tidak lancar. Standar tidak menjelaskan komponen yang dilaporkan secara detail, namun menjelaskan minimum line yang harus dilaporkan secara digabung terpisah jika nilai tersebut material. Informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam catatan tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pembedaan aset lancar dan tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan jangka panjang. Pajak tanggungan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek